Qala, ada yang menanyakan, wa mal udhru ya Rasulullah, apakah udhurnya wahai Rasulullah, udhur untuk tidak datang ke masjid? Qala, Nabi mengatakan khaufun au maradun, takut atau sakit. Dalam riwayat lain safarun au matorun juga, safarun bepergian juga udhur sholat jamaah, matorun hujan juga udhur sholat jamaah. Jadi udhur sholat jamaah takut, sakit, safar, hujan. Takut itu banyak macamnya, takut dibunuh orang, takut ada begal di jalan misalkan, atau takut nek ditinggal omahe di maling orang, dibobol orang karena mungkin keadaan tidak aman nggih, banyak yang kemalingan sehingga nek omah nek gak ono sing jaga, nek ditinggal kuwatir dijuku hartanya, atau di rumah ono anake yang sakit, nek ditinggal gak ono sing nunggu dia, takut terjadi sesuatu kepada anaknya yang sakit tersebut atau istrinya atau keluarganya yang sakit yang membutuhkan kehadirannya dia, maka itu udzur untuk tidak datang ke masjid. Atau istrinya mau melahirkan, yo aja masuk, sing penting jam masuk, aja ngono madharati iku engko bojo melahiran nang omah ra nang mbok terno kan ngono. Maka termasuk udzur, gak mbok tungguki nggih. Maka termasuk udzur, yakni udzur takut nggih. Takut itu macamnya banyak, pokoknya yang penting kayak wedi apa? Wedi anak tambah nemen lorone nek mbok tinggal, wedi anak misale apa iku engko ngelindur nek mbok tinggal dan lain sebagainya nggih, banyak nggih. Maka itu udzur salat berjamaah. Adapun dalil dari Al-Qur'an yakni apa surat Al-Baqarah nggih ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u marrakiin nggih. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, yakni berjamaah. Ini diantara hukum berjamaah nggih mukadimah kita, yakni yang pertama sunah muakkad, yang kedua fardu kifayah, yang ketiga syarat sah salat, yang keempat fardu ain. Ada 4 pendapat di kalangan para ulama yang terkenal ini 4 ini. Sampean milih endi yo, terserah nek kula milih untuk tetangga masjid wajib, untuk yang jauh dari masjid sunnah. Tuh. Jadi dipepenake. Artinya menggabungkan beberapa pendapat, itu pendapatnya Syekh Al-Bassam. Aku ikut yang itu. Jadi nek tetangga masjid sampean wajib nggih. Wajib teko, tapi nek sampean adoh ke masjid maka sunnah. La sholata li jaril masjid ila lil masjidi. Iki riwayat Imam Ahmad, Imam Tabrani, Imam Al-Hakim itu seperti itu, la sholata li jaril masjidi ila lil masjidi. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Ini yang paling tak pegang, berarti tetangga masjid hukumnya wajib sholat di masjid. Nah, salah satu riwayat ya tetangga masjid itu adalah arbauna daron min kulli janibin. Iku riwayat Ibunda Aisyah nggih, 40 rumah nggih. Dari setiap sisi, yakni apa itu kanannya masjid, kirinya masjid, belakang masjid, depan masjid itu 40 rumah. Itu jaraknya. Itu menurut Ibunda Aisyah nggih. Terus kemudian menurut ulama yang lain, yakni tetangga masjid itu yakni man samanida, barang siapa yang mendengar adzan, sejauh mendengar adzan dengan suara biasa maka itulah tetangga masjid. Karena yang wajib datang yang mendengar adzan, maka mendengar adzan itu lah apa itu yang dekat masjid. Nabi pernah ditanya nggih, yakni qalu sabata kok man jarul masjidi nggih. Siapakah tetangga masjid ya Rasulullah? Terus Nabi man yasmaun nida. Siapa yang mendengar adzan, itu tetangga masjid. Cuma adzan apa? Adzan dengan suara biasa. Syekh Al-Bassam menerangkan maksudnya adzan dengan suara biasa. Karena apa? Karena pada zaman Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Umi Maktum ya, ditanya Nabi ketika minta rukhsah untuk tidak jamaah, jari Nabi, apa itu? Apakah kamu dengar adzan? Mereka mengatakan, apa itu? Abdullah bin Maktum mengatakan, "Na'am ya wahai Rasulullah nggih. La ajidulaka rukhsah," terus Nabi, "aku tidak menemukan rukhsah bagimu." Jadi seorang yang buta ketika mendengar adzan dia tetap wajib datang ke masjid. Ini menunjukkan suara biasa. Ya ini berarti dekat.
Tapi nek mbok anggap suara speaker ya gak mungkin. Wong seorang yang buta jarak kene nglirip kono kan krungu adzan, mbok kon tekone masjid ndak mungkin. Karena pada saat itu Abdul bin Maktum mengatakan pada Nabi tidak ada yang mengantar, tidak ada penuntun. Tidak ada penuntun pun asal mendengar adzan tetap wajib datang. Menunjukkan memang suara biasa. Karena nggak mungkin syariat itu suara pakai speaker wajib datang, nggak mungkin. Karena orang buta mendengar suara speaker adzan terus datang kene nglirip krungu kon teko, ndak mungkin, dia gak ngarah tok. Tanpa anu lho ya, tanpa petunjuk jalan, tanpa ono sing nuntun. Gak tok wong buta iki. Kene nglirip tok anu. Nah iya. Maka yang dimaksud seperti itu. Makanya sampean misalnya rumahnya adoh ke masjid kok krungu adzan lewat speaker tidak wajib datang, hukumnya sunah. Menurut Syekh Al-Basam seperti itu. Jadi sampean omahe iku sekitare misalnya ono adzan dengan suara biasa gak tok omahe sampean, maka sampean tidak termasuk tetangga masjid. Berarti sampean gak wajib datang. Datang boleh-boleh sunah hukumnya datang gitu loh. Sunah jadine, sunah. Ya, datang itu sunnah dan dapat pahala yang banyak ketika datang langkah kakinya itu. Ya, tapi gak wajib itu. Makanya umpama sampean ono adzan speaker rumah madoh mbek masjid aku kan krungu jare man sampean tidak enggak masuk di situ. Yang maksudnya suara biasa, berarti sampean umpama madoh ke masjid hukumnya sunnah. Nek Mas Nidom mau enggak mau muni ra krungu gak malah mungkin itu dengan suara biasa. Plek masjid ya mesti wajib dia itu kan. Kecuali dia posisinya enggak di rumah gitu. Baru tidak wajib itu. Jadi yang paling sahih ketika tak banyak pendapat tak baca nih, dan apa itu dari ceramah ustadz setelah dengarkan itu yang paling kuat seperti itu. Tetangga masjid wajib ke masjid. Adapun yang jauh dari masjid meskipun dengar adzan lewat speaker hukumnya sunnah datang ke masjid. Itu yang paling kuat. Dan dalam pendapat ini aku sangat bertanggung jawab. Wis tak teliti tenan gitu. Gitu. Nggih. Jadi gak perlu ragu lagi itu. Wis tak teliti ada ulamanya juga itu. Jadi gak perlu khawatir, ada dalilnya, ada ulamanya. Jadi gak perlu khawatir. Nek kula ini masuk kategori wajib. Nggih. Perek mek masjid wadan suara sik krungu aku. Itu ya. Mulane aja membebani orang yang jauh dari masjid teman-teman, sing penting krungu adzan wajib, ora teko barane gak ahlu sunah. Oh koplak. Nyoro senengane monis gak ahlu sunah wae. Nek ora teko nang masjid gak ahlu sunah, jurung-urung delok omahe kan ngono lho. Iku pendapatem dhewe ngono kok.